Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Administrasi Perbankan Syariah. Namun sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pertemuan 7 ya. Akan membahas tentang riba dan bunga bank. Yang pertama adalah apa itu pengertian bunga bank? Bunga bank dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo atau tenggang waktu untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga sebesar beberapa persen, seperti 5 atau 10%. Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest faidah adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Bunga bank dalam fikih kontemporer yaitu salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan alam transaksi bisnis adalah dengan melarang untuk meningkatkan kekayaan secara tidak adil. Tidak boleh adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Riba mewakili dalam sistem nilai Islam suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam dan telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada dua macam bunga bank. Yang pertama adalah bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi penasabah yang menyimpan uang di bank. Contohnya jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga yang diberikan bagi para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, contohnya bunga kredit. Sementara pengertian riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan, namun dalam konteks syariat Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribhun atau laba, di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Sederhananya, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang, sementara merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah lain dari riba adalah bunga uang, lintah darat atau renten, dan orang yang meminjamkan uangnya disebut rentenir. Dalam transaksi bisnis sekarang, riba adalah identik dengan bunga. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam dengan tegas, dan Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan utang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya adalah hukum riba adalah haram. Hukum riba adalah haram dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis yang kemudian disebut dengan riba nasyah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang atau qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan persentase di muka.
Nah, baiklah saudara, ini ada jenis-jenis riba yang perlu saudara ketahui. Salah satunya adalah, antara lain adalah riba fad. Riba fad adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh dari riba fad ini adalah menukar uang satu lembar pecahan 100.000 dengan uang pecahan 10.000 berjumlah 11 lembar, nilai atas alias nilainya 110, sehingga ada kelebihan 10.000. Kemudian yang kedua adalah riba yad. Riba ini adalah transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi, namun waktu penerimaan serta terah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh dari riba yad ini adalah ketika seorang membeli mobil secara tunai dihargai 100 juta rupiah, namun saat seseorang memutuskan membelinya secara kredit, harganya menjadi 120 juta rupiah. Dan itu namanya riba, saudara. Ya. Lantas untuk yang ketiga adalah riba nasya'ah. Dalam riba ini, kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba ini adalah seorang meminjamkan emas batangan kepada temannya, namun dia meminta dikembalikan dengan uang tunai setahun mendatang. Namun karena harga emas naik di masa depan, sang teman harus membayar dengan nilai lebih tinggi. Berikutnya adalah riba qard. Pada jenis riba ini adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contohnya adalah ketika bank memberikan pinjaman sebesar 100 juta, kemudian nasabah atau debitur harus mengembalikannya dengan bunga 12% dalam tempo angsuran 24 tahun. Dan yang keempat adalah riba zahiliyah. Dalam zahiliyah ini adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Dengan dalil yang disebutkan di atas maupun pendapat para ulama tadi, hukum riba adalah haram. Riba adalah transaksi yang terlarang dalam agama kita atau dalam agama Islam. Demikian saudara-saudara sekalian untuk perkuliahan pertemuan ke-7 kali ini. Untuk kurang lebihnya kita dapat melakukan penjelasan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya dalam pertemuan offline nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.